Senin buat yang lagi berkumpul bersama keluarga yang sedang menikmati hari libur anak-anak sekolah. Oh ini sekarang lagi liburan ya. Lagi liburan. Guys, tapi kita harus ucapkan juga selamat buat timnas voli Indonesia yang menjadi juara Asia mengalahkan Korea. Oh iya. Selamat ya. Itu karena latihannya luar biasa sekali. Latihannya gimana? Ya latihan voli dong, masa badminton. Cuma namanya... Semalam habis nonton bola ya? Aku nggak nonton bola, aku sama produser kita Laude. Siapa yang mana Pak Ode? Pak Ode kita habis ikutan High Rocks High Rocks. Indonesia. Oh itu ada Kemarin artis-artisnya siapa aja yang ikutan? ikutan artisnya siapa Aku tuh aja? salut sama artis-artis Indonesia di tengah kesibukan mereka. Mereka masih mau ikutan lomba untuk olahraga. Iya. Ada Luna Maya, ada Cinta Laura, terus juga Jennifer Badim, Irfan Badim. Berikutnya Dewi Persik sama Karen Delano juga ikutan ya. Alright. Pokoknya kita harus semakin Nanti sehat. aku pakai baju pink-pink boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ya, latihan jangan lupa. Soalnya Karen Delano kalau ngomongin soal latihan, Sobat Ambiar, wah dia mah latihannya juga jangan Terus ditanya. waktunya kita kapan? Waktunya di tengah-tengah kesibukan kita harus bisa menyempatkan waktu untuk latihan olahraga. Iya kan? Oh, ya udah. Selama ini juga Karen Delano dia latihan makan beling. Makanya ntar hari ini makan beling ya. Jadi hari ini liburan ini nggak ada tamu ya guys? Ada. Ini juga hebat. Ada. Prestasinya juga keren Ada. banget. Ada. Oh ada. Suami istri yang selalu kita undang. Ini 6 tahun pagi-pagi Ambiar ibaratnya. Mereka udah diundang 4 tahun kalau dihitung-hitung. Mereka ini diundang di pagi-pagi Ambiar udah bisa beli mobil. Amin, alhamdulillah ya. Anaknya berprestasi kemarin mendapatkan satu predikat yang luar biasa sekali. Betul. Siapakah mereka di pagi-pagi Ambiar? Kita hadirkan, ini dia. Umar Syarif, Kori dan Abdullah Azza. Abdullah Azza. Wah, hai selamat pagi. Lego. Selamat pagi. Kok serasi Sini, itu? sini. Iya bajunya sama kayak Tante Sama. Ih, Marun keluarga sama ini tuh selalu coklat. kita undang kenapa? Karena mereka tuh kalau datang selalu Menginspirasi buat ada kita. lagi prestasi baru, ada lagi prestasi betul. baru. Ini Ula panggilannya ya. Ula. Wih, Ula kita dengar-dengar kemarin kamu dapat satu prestasi yang luar biasa sekali, gelar Mumtaz di Tahfiz ya. Ini berarti kan predikat memuaskan atau Iya, unggul. betul. Nanti ceritain sama kita proses Iya, seperti apa. boleh. Umar Syarif dan keluarga kami ucapkan terima Terima kasih. Ula dapat gelar Mumtaz ya sebagai seorang Tahfiz, ini dia. Selamat buat Ula. Selebrasinya Selamat berbeda ya, dengan yang sayang. lain ya. Unik. Gimana gelar Mumtaz tuh kalau buat mama papanya gimana sih, coba buat Umar ngelihat anaknya Mumtaz loh dapat gelarnya. Iya, jadi kemarin tuh 1 tahun dia kerja keras ngafalin 1 juz. Juz berapa kamu, Dek? Juz 2 ya? Jus 2. Juz 2. Terus di sekolah sama temen-temennya, sama gurunya tiap hari kan ngafalin. Terus di rumah aku yang nemenin gitu. Jadi aku lihat banget dia betapa struggle, terus dia nambah 1 hari bisa nambah 10 ayat, begitu ayat yang ke-40 atau ke-50 yang 10-nya lagi lupa gitu. Jadi Ulang lagi. jadi aku tahu banget dia bener-bener yang Kerja keras. kerja keras deh. Sekolah dari jam 7 sampai jam 4, terus pulang juga nanti harus ngulang-ngulang lagi, belum banyak PR, terus dia ini lagi udah mulai gede gitu sekarang. Udah mulai gede, terus kalau misalkan kayak kemarin sempat nonton Michael, dia akhirnya jadi kayak suka Oh filmnya ya? Iya. Bagus banget ya. Suka. Alhamdulillah ya semuanya terbayarkan dengan Alhamdulillah. predikat sangat unggul. Bula, itu selebrasinya kenapa jalannya mundur, kenapa nggak jalan jongkok aja? Itu moonwalk. Kenapa deh? Gimana deh? Karena lihat Michael Jackson kayak gitu, jadi kayak gitu aja. Suka dia karena lihat Michael Jackson jadi suka, tapi emang udah direncanain sama dia nanti adek mau selebrasinya moonwalk katanya gitu. Kan kirain susah ya karena di karpet kan. Ternyata bener dia moonwalk. Untung aku sempat videoin kalau Oh jadi udah bilang aku pengen jalan mundur. pengen Aku yang lihat ya sempat kita di sini. challenge. Jadi gini, Dek nanti kalau Mumtaz, ada moonwalk ya, berani nggak? Enggak gitu, awal-awalnya enggak. Ternyata pas lagi itu Diumumin, dia spontan dia aja. coba. Ih, keren. Alhamdulillah. Iya. Tapi gelar Mumtaz itu sendiri apakah dikasih taunya tuh sebelumnya atau memang pas di hari H-nya Pas tuh di langsung? hari Hari H. Oh, jadi kalian tuh nggak tahu sama sekali? Iya, Jadi pas kemarin pas lagi tes aku yang nemenin kan, aku yang nemenin.
pas lagi kemarin haflah mamahnya yang nemenin karena aku nggak bisa. Jadi pas lagi tes aku bilang, kamu kira-kira gimana? Aku ada satu halaman yang memang agak lupa gitu. Cuman itu doang dia bilang. Oh ya udahlah, mudah-mudahan mumtaz ya. Minimal mumtaz lah gitu. Minimal mumtaz. Wah. Ula pas disebut bahwa Ula predikatnya dapat mumtaz tuh gimana Ula? Gelar Mumtaz. Senang banget. Senang banget. Justru Nyangka dia nggak? pengennya Mumtaz Murtafi. Karena biasanya dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 selalu Mumtaz Murtafi. Tapi karena kali ini dia ada sekalian tahsin. Jadi kan biasanya kan tahfiz aja. Sekarang nilainya langsung 2, tahfiz sama tahsin. Jadi hafalan sama nulis Apa kan. bedanya mumtaz dengan mumtaz mutafi? Kalau Mumtaz Murtafi itu dia Di atas 9. 90. Kalau dia kemarin dapat 89. Oh. Jadi sayang banget tinggal satu lagi Gak poinnya. apa-apa, berarti Iya, masih tapi bisa nggak apa-apa. ditingkatkan Udah keren. lagi. Allah, alhamdulillah keren. Ula tapi bisa nyangka gak dapat predikat mumtaz kemarin? Enggak. Tadi dia malah nyangkanya di bawahnya Jahit atau Jahit Jidan atau Makbul. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau mama papanya nyangka gak anaknya kayaknya anak aku Dapat mumtaz gelar sih kali Mumtaz ini? ya. Kalau dia ini kebetulan agak beda sama abangnya. Jadi dia lebih segala sesuatu itu lebih slow gitu. Kalau Salim tuh dia belajarnya sendiri, apa maunya sendiri. Kita udah tinggal nunggu hasil. Nah kalau dia tuh lebih tipe yang harus ditemenin, didampingin belajar, didampingin dikasih tahu gitu. Ya beda-beda ya, Iya. anak beda. Gak bisa disamain. Nah kalau dia tuh lebih ke, kayak sekarang dia lagi seriusin main catur. Main catur. Main catur. Oh Main iya. Bapak. Itu jago banget. Itu jadi ngedance dan dia tipenya ngulik gitu. Jadi nonton ngulik. Kayak kemarin sempet sukanya beatbox. Beatbox terus suka dance. Sekarang lagi in banget sama catur sampai ayo dong Ma cariin dong turnamen. Pengen ikut turnamen terus kepengen les catur Sama gitu. dia tuh kalau misalkan kan lagi suka sama Michael nih. Dia ngelihat sendiri Michael, dia pelajarin sendiri. Dia pelajarin sendiri terus dia bisa gitu. Jadi kita ngelihatnya wah ini nggak belajar sendiri gitu, bukan mamanya yang ngajarin atau Jadi dia ngulik aja suka Ngulik sendiri. Beatbox juga gitu. Oh wow. Tapi emang emosinya setiap... Ah? Suruh cobain dong. Yang mana? Yang mana? Kan dia Yang moonwalk. Yang tahu udah pernah. Oke, kita lihat dulu videonya ya. deh, ya yang Mumtaz dulu deh. Oke, ini karena kalau kita lihat tuh memang mereka ini sebagai orang tua selalu mengajarkan anak-anaknya untuk bisa belajar baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan Multitalenta lah multitalenta. semuanya, dunia Ketika akhirat. benar dapat gelar atau predikat yang memuaskan, ini punya gaya selebrasi yang unik di antara mereka. Iya. Gimana memang tergantung orang tuanya aktor makanya anaknya begitu sih. Iya. Ya kan? Gak kakak, gak adik sama punya ciri khas ya. Itu Pak Salim yang awal tuh yang 2019 kalian zaman bola dia. zaman bola. Dia suka lagi suka nonton bola. Lagi suka banget sama ini. Ronaldo. Ronaldo. Itu dia bilang dulu nggak nanti aku bakal Enggak. Kalau itu enggak. Kalau itu enggak. Oh, spontan. Spontan. Ah. Karena dia waktu itu insecure pas lagi tes. Oh gitu. Iya, Kayak insecure pas insecure banget lagi dia. haflahnya, pas lagi sertifikasi itu kayak dia kayak deg-degan banget, kayak ngerasanya nggak bisa kali ya. Umar sama Begitu Kori dapet- punya anak dengan gaya selebrasi yang lucu-lucu ya, yang unik-unik. Kalian tuh sempat ngobrol nggak sih berdua? Ini kok anak kita dua-duanya? Ada sempat dialog gitu? Ada nggak kayak gitu? Enggak, dia selalu bilangnya kalau yang aneh-aneh itu dari mamahnya gitu. Soalnya kalau bapaknya tuh kan rada kayak introvert, diem, kayak nggak mungkin melakukan hal-hal yang di luar nalar. Biasa, itu tuh anak siapa tuh anak. Namanya. Mamanya soalnya hobi dance. Iya, benar. Papa mama hobi dance bener ya? Anak-anaknya juga pasti nular juga hobi dance. Ini ada Ula nih, kita buka lihat cover dance ya. Dance-nya siapa aja yang dia cover, kita lihat dulu ya. Benar-benar turunan mama papanya ya kan. Mama papanya ini kan suka kolaborasi berdua. Coba. Coba deh. Lagunya Moonwalk bisa nggak? Walk deh. Katanya Lita bisa. Udah deh. Ayo. Ini pasti terinspirasi dari alam Mbah Dukun. Siap ya? Udah, Moonwalknya ya, moonwalk. Ula. Re. Lah. Oh, sah. Oh, itu tuh lagu. Wih, oh itu tuh. Ayo. Lagi. Wih. Ulang lagi. Lucu banget. Kalau Keren banget. buat produser jangan tantang gua sama Karen karena lutut kami sudah tidak berdiri. Itu
Gerakannya, Kita lagi lu. itu gerakannya belajar. Sekarang mamahnya. Nggak bisa. Aku kenal Cory dari zaman dulu, dia suka Papanya. Zumba. Iya, benar. Tuh, coba ya. Bapak-bapaknya menghadap sini dulu, Coba menghadap ya. sini. Siap, ini mama sama papanya. Moonwalk, Sini apa? Cory dan Moonwalk. Umar. Kesini Pak. Kesana. Mana? Aku nggak bisa. Ajarin dong, ajarin bapak-bapaknya coba. Gak bisa. Suami istri memang harus sefrekuensi ya. Harus gitu loh. Ula, kamu belajar dari mana sih? Soalnya kita lihat mama papa kamu kayaknya nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Dari YouTube. Oh, dari Belajar dari YouTube. YouTube. Kamu liatin YouTube, terus suka. Iya. Ah. Tutorialnya. Lihat tutorialnya. Ada tutorial. Emang kamu suka ngedance gitu lah? Dance apa lagi kamu suka selain moonwalk, gayanya Michael Jackson? Siapa lagi yang paling kamu suka? BTS. Iya, BTS juga. Oh, BTS. Dulu sempat suka BTS banget ya. Iya. Suka cover. Oh. Sama suka ini siapa tuh, Dek? Yang itu siapa? Apa sih itu namanya tuh? Apa, goyang gergaji? Yang mana? Yang mana? Oh, Pak Herman. Pak Herman. Oh, Pak Seman. Seman yang pas Kibra yang punya dance-dance Iya, itu jadi kan. suka ngapal-ngapalin gitu. Tapi kan papa ya turun ke papa mamanya lah kan, papa mamanya itu selalu ngedance ada aja. Konten papa mamanya. Iya. Ya, coba kontennya Umar sama Cory kita mau kasih lihat ya. Sering banget sehari bisa 10 kali bikin konten. Ya ampun, banget sih suami istri ini. Siapa sih yang punya ide bikin konten-konten kayak gitu? Jujur. Ganti-gantian aja. Kadang kalau bisa kayak gitu kan kita remake aja kan. Versi kitanya kayak gimana. Coba misalkan kita lihat ada di timeline ada yang bikin misalkan orang luar gitu, terus kita bikin versi Indonesianya. Di antara kalian berdua jujur, Cory coba jujur sama kita semua di sini. Siapa yang paling agak susah diajak bikin konten, kamu atau suami? Aku. Oh, kamu Iya. justru Dia suami kamu yang justru, lebih rajin. iya dia justru Oh lebih gitu, rajin. oh gitu. Pernah nggak? Kak, kenapa? Soalnya kadang kan kalau lagi mager gitu kayak lagi santai dasteran tiba-tiba bikin konten. Ya elah gitu. Pakai kerudung dulu ya at least alis lah sisir dikit gitu kan. Kalau perempuan kan beda sama laki mukanya udah jadi. Pernah nggak Perempuan belum. berantem sampai kalau nggak bete-betean cuma karena salah satu lagi malas banget bikin konten? Bikin konten. Pernah ya. Pernah sih, tapi lebih ke apa ya? Lebih ke karena kan kita kan sebenarnya berlima nih konten nih kan sama anak-anak kan. Jadi sebenarnya kontennya gampang, tapi ngatur warganya yang susah. Begitu anaknya cowok semua lagi ya. Ngatur warganya. Ula, jujur sama om sama tante, kamu kalau ngelihat konten-konten papa sama mama kamu gimana? Biasa aja. Apa kata? Biasa aja. Ngajakin main konten. Siapa yang suka ngajakin bikin konten? Papa. Iya. Oh, papanya yang paling Tetap papa. semangat ya. Iya, iya. Karena ide-ide itu kalau misalkan nggak dikeluarin tuh kayak aduh mendem Nyangkut. gitu. Nyangkut gitu. Kalian tuh berapa tahun sih sekarang? 17 tahun. Mau 17 tahun bersama. 12 tahun. Sweet 17. Masih seru, terus masih bikin konten happy-happy. Gimana rasanya 17 tahun ya? Ya kan? Makanya lewatin aja dulu 5 tahun. Coba dulu. Rasanya seperti apa 17 tahun ups and down? Rasanya, segala macam ya, roller coaster. Lagi seneng-seneng banget, susah-susah banget ya ngejalanin. Tapi kadang aku tuh sama dia tuh kayak, misalnya kayak ada problemanya A doang gitu. Kan biasa gitu kan, terus dia gitu suka gini. Yang kita kalau misalnya nggak ada problema ini, emang kita tuh kayaknya sempurna banget, Allah adil ya, gitu. B, C, D, E, F, G, sampai Z kita udah enak gitu. Ini A doang nih gitu. Ya udah emang kita ini aja udah kita syukurin aja. Pelan-pelan. Sampai di Sampai tahap kayak komunikasi begitu. Aku seperti ngomong itu. gitu. Kita harus bersyukur banget ya gitu. Kayak kalau kita nggak dikasih cobaan ini, buset hidup kita sempurna banget, Jadi nggak ada kayak- cobaan, kayak nggak adil deh Allah. Tahun gitu. pertama, tahun kedua, tahun ketiga tuh masih ada yang kayak disembunyiin atau aku kurang bisa ngungkapin. Tapi komunikasi. kalau udah sekarang sih udah dol aja udah. Kenapa Udah dol. Kenapa lo dulu sama mantan lo gini, gitu, udah misalnya sampai ke kayak situ gitu. gitu. Kenapa disembunyiin awal-awal? Kan karena nggak enak kan. Sampai awal-awal. berapa tahun itu Kak disembunyiin sesuatu itu nggak terbuka. Udah tahun-tahun belasan kayaknya Iya, sih udah. Oh jadi emang butuh waktu juga Emang ya? punya waktu. Berarti kalau pernikahan masih 5 tahun, 6 tahun tuh masih Masih ada nyimpen. Masih. Ya tergantung pasangannya juga Gitu loh, sebetulnya. Ya kan
kan ngelihat pasangan. Enggak, sebenarnya udah terbuka, tapi kalau yang kayak kira-kira sensitif tuh kita nggak akan bahas karena ini pasti dia akan marah. Pasti akan kayak berantem gitu. sebaliknya. Sama Tapi kalau misalnya udah belasan sih, ya kita udah ngerti lah, udah sama-sama. Wih, tapi kan kamu juga selalu terbuka. Pintu pagar kamu terbuka buat dia keluar. Sah! Kamu juga kan. Sama Tabia, tapi kita kasih lihat ya, 17 tahun kebersamaan mereka ini masih manis, masih bucin banget kayaknya. Umar tuh bucin banget sama istrinya. You're all I need, Cory Pamela. 17 tahun loh. Kori, kita paham 17 tahun ya, ups and downs. Tapi ketika di usia 17 tahun masih melihat postingan dan kalimat seperti ini tuh gimana sih dari suami? Iya, Masya Allah, makanya bersyukur. Aku jadi akhirnya gitu, kalau misalnya ada problema gitu, pindah nih jadi B, C, selalu gitu. Ih, Masya Allah ya, Allah kasihnya tuh cuman ini doang loh. Kalau enggak tuh harus lihatnya dari sisi itu sih. Kalau misalnya lihatnya dari yang negatifnya kan jadi kurang bersyukur gitu. Jadinya ya udah pokoknya alhamdulillah. Makanya kemarin aku bilang sama anak-anak aku, Mamah nih perempuan sendiri, jadi kita nih laki-laki jangan ikutan batu kayak jadi yang boleh batu tuh mamah doang udah. jadi yang boleh batu tuh mamah doang udah. Jadi jangan sekali-kali nanggepin atau ngelawan, jangan pernah. Udah ngomong gitu kan anak-anak? Udah. Enak nggak sih? Soalnya Salim nih udah mulai Gede, mulai gede kan, udah mulai nembalan lah kalau orang Sunda bilang, udah mulai Menjawab. Jawab. Dan mamanya itu paling nggak suka dijawab. Jadi perempuan sendiri nggak apa-apa. Iya. Jangan coba-coba ya sama mama ya. Tapi gini, kalian tadi bilang bahwa 17 tahun tuh alhamdulillah kalau nggak ada masalah tuh kayaknya kok terlalu sempurna banget benar. hidup kita sebagai keluarga. Emang masalah apa yang sampai akhirnya kalian menyadari, contoh misalnya, masalah apa yang sampai akhirnya kalian menyadari bahwa ya memang kita bukan keluarga yang sempurna dan bukan pasangan yang sempurna? Banyak ya macam-macam. Kalau kayak dulu tuh kadang aku suka, kan dianya tuh misalnya kan ganti-ganti ya, misalnya kayak dulu dia tuh kan introvert nih. Aku tuh dulu mikirnya, nih orang susah banget ya diajak baur gitu. Misalnya baur sama temen atau baur sama keluarga. Udah tuh masalahnya cuma di situ doang. Oke. Terus kayak kita keluarga, rumah tangga ups and down ya. Kadang-kadang kalau pas lagi ada masalahnya ekonomi, ya udah cuma di ekonominya aja gitu. Nggak ada di kayak kitanya kenapa-napa. Alhamdulillah kasih anak sehat, kasih anak nurut, soleh insya Allah. Suaminya juga ada terus gitu. Jadi anak-anakku juga tadi barusan denger di radio tidak pernah merasakan yang namanya alhamdulillah fatherless. Jadi ayahnya ada tapi nggak andil. Nah enggak kayak begitu. Alhamdulillah makanya aku kayak udah emang harus disyukurin aja udah Masya Allah. Allah kasih itu cobaannya bener-bener kayak gantian. Oh ini gue kasih cobaan ini dulu ya Cory sama Umar. Oke beres, oke muncul lagi yang lain ya gitu. Kenapa sih Wi? Kenapa kamu? Enggak, aku melihat ini bagus gitu. Maksudnya suaminya ketika istri itu lagi bicara, itu benar-benar didengarkan. Iya, benar. Harusnya begitu. Harus. Kan banyak laki-laki yang istri lagi ngomong dipotong. Jadi Benar. itu kita itu kayak gimana Dulu sih? gini, Dulu gitu. Dulu pas lagi sebelum merit, dia tuh kan bawel banget kan. Aku baru kenal nih, aku baru tahu nih. Pernah aku giniin dulu. "Shh, bisa diem dulu gak?" Oh ya? Kita perempuan ya. Respon kamu gimana? Marah Marah ngambek. dia. Jadi mau syuting tuh tapping dulu. Terus Apalagi begitu- Dewi tuh digituin kan. Ya, tapping, tapi begitu kelar tapping lupa Dia lupa marah, lupa ngambek. marah, Dia ngobrol lagi gitu. Lah perasaan lo dulu, lu Tadi marah. marah tadi sama gue gara-gara motong. Oh iya lupa, ngambek lagi ya kata dia gitu. Kalau kerjaan, kalau butuh duit, memang menghilangkan semua masalah. Iya benar. Betul. Tapi hari ini kita mau kasih lihat satu kalimat dari Umar yang dia sampaikan ke anak-anaknya. Yang boleh batu, mama aja ya. Kita cowok-cowok jangan. Tapi kan bukan berarti mamah juga nggak pernah salah dong. Iya. Iya. Iya dong. Kalau iya. dalam posisi mamanya salah sebagai suami, apa yang dilakukan? Kita diemin. Nanti dia akan sadar dan dia akan tahu sendiri, dia akan memperbaikinya sendiri. Kalau misalkan ketimbang aku yang aku lawan, itu akan ada cekcok. Setuju. Aku kan ada cekcok. Aku Gitu dong kasih dia ruang. Udah Ya, sadar. udah sadar. Udah gede, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Lo akan sadar itu. Ula, siapa yang paling suka marah-marah di rumah? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang paling gampang banget marah siapa? Yang paling gampang banget tiba-tiba suka marah gitu di antara mama sama papa? Mama. Oh mama, perempuan satu-satunya, tidak boleh disalahkan. Oke, Sobat Ambiar, kita mau ngajakin keluarga yang kompak dan juga main berprestasi. game ya. Gamesnya adalah siapa yang paling.
lihat papannya itu ada wajah mama, ada wajah papa juga. Ya termasuk Umar sama Kori juga sama ya. Siapa yang paling bawel? 1, 2, 3. Yang paling bawel siapa? Siapa sih yang ngangkat? Ula doang? Semuanya. Oh, itu Ula foto. Dua-duanya ulah. Oh itulah oke. Kurang atuh. Oh, maaf, printer kami rusak, salah cetak. Tunjuk. Oke, tunjuk. Oke, Ula aja ya, Ula yang main ya, Ula yang main. Oke. Oh, jadi mama paling apa tuh? Paling Paling bawel. Oke, biasanya bawelnya karena apa? Ngebawelin apa? Atau tiba-tiba bawel aja. Enak aja. Kan minum vitamin. Tiba-tiba bawel. Dari mana? Ini. Mama harus menghargai kejujuran anaknya loh. Baik, oke. Siap. Siapa yang paling sering berantakin rumah? 1, 2, 3. Itu gunanya ini. Orang tuanya mengajarkan arti kejujuran. Siapa yang paling suka ngelawak di rumah? 1, 2, 3. Yang paling lucu maksudnya. Tapi nggak masuk lawakan gue tuh ke anak-anak. Kan bapak-bapak. Bapak Facebook katanya. Bapak Facebook katanya. Ya. Oke, siapa yang paling penakut? 1, 2, 3. Ulah. Nakut apa sayang? Takut apa? Takut apa kamu? Hantu. Dia kalau nonton serem nih, tiba-tiba kan kamarnya di bawah sendiri kan. Terus tiba-tiba nggak mau tidur di sini, mau tidur sama mama. Ula jangan takut hantu. Ula sudah menunjukkan Ula hari ini pemberani. Itu ketemu hantu. Oke, siapa yang paling susah dibangunin? 1, 2, 3. Dibangunin. Nah, itu dia. Enggak, tapi Ula kalau lagi. papa sama mama siapa yang bangunnya paling telat? Paling telat. Paling cepat atau Paling lama bangunnya. Siang. Mama. Oh mama. Oh, mama susah bangunnya. Mama lebih susah bangun. Tugas Oh, gitu. bangunin warga. Kenapa berarti tidurnya mama mungkin pagi? ya Malam kan siang kecilnya tidurnya pagi. Bener loh, ada alasannya loh. Ada loh. Banyak yang harus dikelonin ya. Kan anak ketiga. Oke, siapa yang paling lama kalau siap-siap kalau pergi? Gimana sih ini? Siapa yang paling lama siap-siap kalau pergi? Siap-siapnya paling lama kalau pergi. Yang siap-siapnya lama. Mama. Karena mesti dandan dulu perempuan. Iya betul. Berapa lama biasanya kalau mama dan Ula? atau lama? Lama. Milih baju, milih make up, segala macam. Milihin baju anak-anak Milih dulu baju juga. anak-anak, Jadi semuanya, terakhir. Jadi kamu pilihin semuanya, Pilihin termasuk dulu Umar semua, juga kamu yang Husein, pilih. Babang, Ula, aku. Kadang kalau aku presentin dulu ke dia. Ini Present. klien. Klien oke gini klien. Enggak kurang Enggak, katanya, enggak pakai yang gitu. itu. Dia Dia kurator. aku paling belakangan. Tetap ya ibu-ibu ya kan. Oke. Sampai ke sepatu. Siapa yang suka ngambekan di rumah? Ngambek siapa? Yang ngambek. yang 1, 2, Ada yang 3. ngambek. Ula. Enggak, dia nggak pernah ngambek. Dia gak pernah ngambek, oh dibelain loh sama Baik, mamanya. Adek. Ula tapi selamat ya dengan Selamat ya, gelar sayang, unggulnya Mumtaz menjadi ya. seorang tabis ya. Semoga buat anak-anak yang lain juga Amin, amin. bisa mendapatkan gelar mumtaz ketika menjadi seorang tabis. Kita kembali saat lagi tetap di... Oke. Guys, sumber kebahagiaan orang itu kan beda-beda ya. Ya, betul. Kalau aku sumber kebahagiaan aku adalah anak aku. Aku juga sama anak. Maksudnya dapetin anak orang kaya. Di mana letak salah saya? Tapi itu benar banget indis ekonomi tanda kutip. Indis ekonomi. Anak orang Indis kaya. ekonomi Buat kamu memang. kekayaan dalam hidup kamu tuh apa? Harta ataukah anak pertanyaannya? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau bisa dapat 2, kenapa harus 1? Mending, tapi mending Kalau memilih salah satu, harta dulu. Enggak lah, anak tetap. Anak orang kaya ya. Sobat Ambiar, ini kalau ngomongin soal sumber kebahagiaan, anak menjadi jawaban bagi seorang Vinesa Ines. Kita iya, akan ini lihat. ya. Ya, sumber kebahagiaan maksudnya itu apa anak, apa Ini yang kuliah di membahagiakan? tempat yang sama sama aku. Oh sama. Oh, iya? Oh Oh, iya, Wi? Iya. Psikologi juga. Wih lancar-lancar ya Dewi, pokoknya kuliahnya. Ada Sobat Ambiar, nanti kalau Dewi Persik buka praktek jadi seorang psikolog ya. Enggak, itu buat aku sendiri. Iya, nggak Iya, apa-apa. tapi Kenapa? boleh Wi. Iya. Kayak Kenapa enggak? harus punya kantor studio Sudah, sendiri. sudah. Ini artis cantik yang memfokuskan diri demi
demi anak dan membahagiakan diri sendiri itu lebih utama dan lebih penting. Vinesa, Ines dan juga Zio. Lupa nama tapi yuk ke sebelah buta kasih bye-bye. Enggak, jangan nyalahin anak kecil bila kalian yang salah. Sebentar. Ayo, minta maaf dulu sama Zio. Maaf ya Zio gitu. 1, 2, 3. Maaf ya Cio. Nah, ayo coba diulang lagi ya, nyanyi ya. 1, 2, 3. Erlan nggak bisa. Masak nasi dalam bambu, bakar kayu atas batu. Sakane baik-baik di jalan, sakane hai-hai orang baru. Lapasan di Jawa Taru, buka timur yang baru. Kubur sudah masa lalu, yang berlalu coba abu. Termonitor ketua, anggota mau lapor ketua. Desa lagi gacor ketua, yang ini baru bilang main 2, main 3 mata hancur. Stop sudah jangan kau atur, kau bukan lagi donatur. Statement selesai main catur. Woi. Ini bagus Zio. Satu Indonesia, tepuk tangan lu buat Zio dong. Mantap. Sumber kebahagiaan mamanya nih Zio ya. Pokoknya Jago nyanyi sekarang, udah jago apa lagi ya, nanti kita lihat. Tapi sebelumnya Vinesa, Ines dan Zio. kita mengucapkan terima kasih Terima ya. Sudah datang ke pagi-pagi Ambiar. Ya, kemarin kamu sempat posting ngasih tahu satu dunia Ya. bahwa Zio adalah sumber Sumber kekuatan, Vinesa, kebahagiaan. Ines. Iya, pastinya. Kita lihat ya. Selalu dong. Kita juga pengennya begitu ya, maksudnya ketika ada satu masalah, ada orang yang bisa dijadikan sebagai sumber kekuatan Iya. dan membuat masalah itu terasa Jadi lebih ringan, ya. gitu kan. Kalau buat kamu tuh Zio sebagai sumber kekuatan udah pasti ya. Ya, Tapi udah pasti. maksudnya seringan apa hadirnya Zio di dalam hidup kamu tentang permasalahan yang ada? Menurut aku tuh Zio jadi seperti tujuan ya. Seperti sebuah tujuan bahwa aku membesarkan dia harus dengan sebaik-baiknya mungkin. Nah, untuk mencapai tujuan itu ya aku berusaha dari sekarang gitu kan. Dimulai dari dia kecil, dari ya semenjak aku melahirkan dia gitu sampai di detik ini, sampai nanti di masa depan. Gitu. Point of view kamu sama Zio kan pasti lambat laun mulai berubah ya seiring berjalannya waktu, kemudian juga masalah yang datang silih berganti. Ya. Kamu ngelihat perubahan yang benar-benar kerasa di dalam diri kamu, oke, memang ya kalau dari lahir pasti dia ini anak gue harus fokus konsen sama dia. Tapi di usia Zio berapa sampai akhirnya kamu ngerasa bahwa oke, memang dia tujuan utama gue. Di usia berapa ya? Di usia menjelang sekolah sih baru berasa ya gitu kan. Ini aku harus punya tujuan nih. Gitu. Iya, jadi ternyata Zio itu memang benar tujuan aku loh gitu. Untuk selama ini berusaha kerja, terus kemarin kerja sambil kuliah gitu. Semuanya itu sebenarnya untuk masa depannya dia gitu. Dan itu terjadi pada saat menjelang dia sekolah. Emang pas dia mau masuk sekolah apa yang kamu lihat sih? Ya kan realistis ya, biaya sekolah dan lain-lain. Kita ngomongin. Realistis Iya, kan iya, ya, sekolah. ya kan? Oh banyak. Anaknya banyak gitu ya, Kak. Laki semua lagi gitu ya. Makanya, udah gitu kan pas lihat angkanya, aduh mak. Aduh mahnya kenceng banget nih. Ada. Apalagi sendiri single parents ya, Kak. Itu dia. Vines, tapi ada gak sih sampai akhirnya kayak oke, kayaknya ini budget pribadi aku yang harus aku kurangi. Buat ini. Buat Zio. Apa yang paling gede banget kamu kurangin budget kamu buat anak kamu? Ya apa ya, ini nih belanja-belanja impulsif tuh.
Yang sebenarnya kita nggak butuh, tapi kita lapar mata aja mau check out. Itu lama-lama kalau misalnya di rekap ya. Lumayan loh. Makanya malam nih jual. Kalau misalnya direkap itu lumayan dalam sebulan. Sebenarnya nggak perlu banget, tapi itulah yang kayak lama-lama aku mikirnya, aduh kayaknya nggak butuh banget deh, ngapain dibeli. Oke, jadi menjadi seorang ibu sekarang kamu lagi belajar untuk mengurangi rasa impulsif untuk belanja supaya kebutuhan anak tetap terpenuhi ya, apalagi dengan indeks ekonomi dengan biaya sekolah yang nggak murah ya. Betul sekali. Kenceng banget betul sekalinya ya. Ines, kita mau kasih lihat ada satu postingan ulang tahun Zio beberapa waktu yang lalu. Iya, ini dia. Selamat ulang tahun anakku. Time flies so fast. Perasaan kayak baru lahir kemarin. Siapa sangka perjalanan ini akan seindah ini. Terima kasih sudah menjadi partner terbaik Mimi dalam hidup dan membantu Mimi tumbuh menjadi perempuan paling kuat. Cheers to another year of us. Zio umur berapa sih Zio, sekarang? ingat nggak Zio waktu kecil waktu kesini umur berapa ya waktu pertama kali ya? Umur berapa ya? Kan itu kecil banget masih. Waktu masih ada tali ari-arinya juga di sini. Umur berapa waktu itu kesini 3 tahun apa 4 tahun? 3 apa 4 ya? Iya, waktu itu masih kecil banget. 3 tahun Kan masih kecil banget tuh. Sekarang Tiga emang kayaknya. berapa? 3. Zio umur Sekarang Zio berapa? udah. Umur berapa kamu? 8. Iya. 3 tahun ya? Iya, benar. Zio kalau mau ulang tahun gitu tuh suka request nggak, suka minta sama mama, aku pengen kadonya ini, aku pengen dirayainnya gini, suka gitu nggak Zio? Suka nggak kayak gitu? Suka gitu nggak kau pengen dikadoin ini kalau lagi ulang tahun gitu? Kalau ulang tahun kadonya apa pengennya? Adanya pengennya Apa? Ya kamu pengennya apa? Zio tuh anak yang gitu nggak? Suka request kayak nanti ulang tahun pengen begini, pengen begitu, pengen kado ini, pengen kado itu. Suka Gitu nggak? sih? Pengennya tuh dia tuh sekarang Enggak, katanya enggak. Nanti dia yakin. Kemarin ulang tahun dikasih apa? Ayo. Dikasih apa sama mama? Dikasih apa Ini Zio? Pas ulang tahun kamu kemarin, pas Maret. Dikasih apa? Kamu dikasih apa gitu. lupa. Iya, kacau emang. Dikasih apa kemarin? Kemarin itu kalau yang ini tuh agak telat sih, aku ngasih handphone. Terus ada yang dikasih PS5. Ini. Habis sunat. Iya, abis sunat sama ulang tahun. Jadi gabung. Gabung, soalnya deketan itu. Habis sunat sama ulang tahun. Tapi sebagai sumber kekuatan kamu ya, Vines, di tengah kesibukan kamu, gimana caranya kamu supaya bisa tetap ngebagi perhatian, energi kamu buat anak kamu dan juga pekerjaan? Kan nggak mudah sebagai single parent. nggak Iya, mudah banget. Benar. Ya kan? Gimana caranya kamu untuk bisa memenuhi itu semua kebutuhan kamu, kemudian juga Zio juga. Ya paling ambil hari libur sih. Ambil libur kalau misalnya ada Baru bisa kesempatan sama anak gitu ya. Itu dia, maksudnya bener-bener di hari libur itu bener-bener ngeluangin waktu untuk quality time. Mungkin bisa keluar atau keluar rumah atau bisa staycation gitu. Soalnya Staycation, itu seru ya. dia seneng banget sama Staycation staycation. ya, aku juga. Vacation di mana? Iya, di mana-mana. Kemarin tuh sempat ke Purwakarta. ya sempat ke Purwakarta. Sama di Jatiluhur. Di Jakarta. Waduk Jatiluhur. Sama sempat kita ke Pengalengan ya. Ya. Di Purwakarta. Purwakarta. Di Purwakarta yang dikasih iPhone ya. Oh, yang dikasih kado. Ini coba kita lihat ya kadonya seperti apa dari mamanya untuk Zio. Ya kamu kepleset tangannya. Itu Zio yang minta atau mamanya aja inisiatif dari mamanya kasih handphone? Karena sebenarnya kan dia ini suka ngonten kan, bikin-bikin video gitu. Terus kan di rumah sekarang tuh ada tanaman-tanaman hidroponik yang ditanam sama mama. Jadi suka bikin masakan-masakan gitu. Dan dia tuh kemarin lagi seneng masakin aku. Bisa. Bisa kemarin. Goreng. Apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Apa lagi? Pakai apa? Pakai apa nasi gorengnya? Ayam. Pasti beli di warung depan kan nasi gorengnya? Enggak dong.
Dia buat sendiri ya. Antagonis banget sih. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Hebat banget, pinter. Hebat ya Zio. Zio, ini kita mau bacain ada postingannya mami kamu. Ini buat Sobat Ambiar lihat perasaan seorang Vines untuk Zio Putra. To my son, seeing your growth this past year has been incredible. Thank you for always giving your best effort. Next grade, here we come. Next. Alvaro. Naik Naik kelas. kelas. Naik kelas dengan hasil yang alhamdulillah memuaskan. Gitu. Terus juga apa ya, ada beberapa koreksi dari kelas sebelumnya, di kelas 2, di kelas 1 itu ternyata dia bikin perubahan pas di kenaikan kelas 3 gitu, kayak udah nggak gampang marah-marah lagi di sekolah, terus udah nggak gampang tersinggung sama temennya itu. Zio paling suka pelajaran apa sih? Matematika. Oh, matematika. Kenapa kok maminya kayak Hebat banget matematika loh. Ya, nak, bagus, nikmatin ya, nikmatin. Zio, mami suka ngajarin kamu di rumah nggak buat belajar? Kalau belajar didampingin mami nggak? Mami suka ngajarin kamu nggak? Kalau matematika Diajarin. 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 Tapi Vines, gimana ngelihat seorang Zio dari, kan ini kan naik kelas, perbedaannya kamu ngeliat signifikan dari anak kamu tuh sekarang apa selain nggak gampang tersinggung, nggak gampang marah, buat kamu secara pribadi perhatiannya? Kalau dia tuh agak-agak kelinci kan, sekarang tuh dia lumayan kelinci lah kalau misalnya aku berangkat kerja, terus pasti nanya apa tuh namanya, pulangnya jam berapa? Posesif lah, posesif. Udah itu kalau misalnya udah di jalan pulang dia masih bangun, pasti disuruh video call kamera belakang. Coba lihat kamera belakang. Kenapa? Udah sampai mana? Posesif. Posesif. Iya. Dan yang kelihatan itu dia, aku lihat ya di usia segini tuh udah bisa bertanggung jawab. Itu. Tanggung jawabnya dalam hal. Bertanggung jawabnya tuh misalnya dia kan suka suka beli koin-koin AI gitu kan untuk bikin AI di aplikasi tertentu. Iya, sekarang enggak, cuma kan ini contohnya. Nah, jadi misalnya harganya 300.000. Nanti tuh pas aku bangun tidur, dia biasanya tuh udah gini, serahin uang. Mimi, ini uangnya aku ganti. Mimi. Itu uangnya dari mana? Kalau misalnya dia dapat endorse campaign kan dia dapat juga. Oh, udah dapat. Kumpulin namanya. Kan beli 1.000 ya. Iya. Tapi malah dapat 500. Ya nggak tahu itu, lupa itu. Tapi pinter ya, uangnya udah bisa ngumpulin uang terus dikasih ke mami. Kasih ke mami. Ya, kalau kata dia, aku nggak mau nanti uang Mimi berkurang. Aduh. Mimi kamu tuh uangnya banyak banget. Banyak banget. Nanti Setiap langkah lari adalah cuan. kamu minta beli ini itu, minta keluar negeri. Mimi Pasti kamu dikasih uangnya sama banyak Mimi. banget ya. Amin. Tapi Mimi lagi ngumpulin uang buat beli sepatu lari soalnya. Soalnya Miminya ini lagi seneng banget olahraga nih Sobat Ambiar. Kita mau kasih lihat, ini ada foto Vanessa Ines ngajakin Zio lari. Finally, I'm back in Polygon. one of my comfort zone. Seneng banget, emaknya lari, anaknya goes. Di foto pertama gara-gara ambisi emaknya, yuk Zio biar ada foto lari berdua kita, gemes banget pasti. Emak apa kakak nih ya? Ini di GBK ya? Iya. Ini sama nih kayak host kita yang sebelah ini juga suka lari. Iya. Tapi Masa kenapa- September nanti kita barengan deh itu. Apa tuh? Bandung. Trail. Oh gitu Mas Rizky. Bandung Ultra. Trail. Oh trail, Bandung 100 ya. Oh kamu suka trail run juga sekarang? Trail run tuh lagi mau mulai lagi sih rencananya. Emang kenapa? Apa sayang? Sebelum aku pas naik sepeda kemarin itu aku sebelum jatuh ya. Iya. Iya. Ya, dia sempet jatuh Oh, kemarin. sempet jatuh. Terus kalau jatuh gitu takut lagi nggak buat naik sepeda? Pas 6 Juni. 6 Juni. Oh kamu hafal tanggalnya. Oh hafal loh. Apa loh? Nah seminggu bisa lari berapa kali kalau kamu? Kalau sekarang sih lagi nggak ada target apa-apa, jadi kayak 2-3 kali. 2-3 Seminggu kali. 2-3 kali ya. Nah dalam Itu selalu bawa Zio. Enggak sih, jarang. Oke. Dia nggak bisa bangun pagi, kan berangkatnya aja udah jam 5. Biasanya mamanya sama siapa sih kalau lari pagi?
Ketemu dia lagi. Ya, sama siapa? Sama Siapa sih Pak Ode? Ngapain sih ngomong? Jangan diomongin, gak boleh diomongin. Chef. Oh iya. Oh jadi sama sekarang chef. pendampingnya itu chef. Oh, sama chef larinya. Zio seneng gak diajakin sama Mimi olahraga, lari, naik sepeda, seneng gak? Seneng tapi naik sepedanya. Oh senengnya naik Oh, sepeda. kalau lari dia nggak ini sih. Dia nggak begitu. Belum tahu tekniknya dan lain-lain Belum juga. lah ya, kan. naik sepeda aja, happy-happy. Iya. Sama lah, mamanya juga Sama lagi mamanya happy. lagi happy banget, tapi sayanya nggak mau ditunjukin happy-nya itu sama siapa sih? Happy kenapa sih, Wi? Ya itu. Nih kita kasih lihat ya. Sudah memiliki pasangan hingga saat ini Vanessa Ines belum mempublish muka sang kekasih. Pas di Bali. Ini kayaknya boleh besok-besok nih artikel mukanya diganti sama Dewi Persik, beritanya sama soalnya. Oh gitu, siapa? Siapa? Ayo ngasih tahu nggak? Jadi ceritanya gimana? Kok apa namanya bener nggak mau dipublish gitu mukanya? Kenapa? Belum mau sih gitu. Selain bukan kok malu. Oh malu. Oh malu, Mimi malu ya? Nggak malu. Berarti kalau- udah kenal Zio, Zio udah Zio kenal. Ya. Zio sayang, Zio, Mami Dewi kasih coklat. Wah. Coklat Ya, doang. kasih coklat, tapi kasih tahu dulu. Emang sering sama Mami ya, yang temennya Mami itu? Yang cowok? Jarang. Oh jarang. Ketemu. Jarang. Oh, jarang Iya, ketemu sama lagi Zio. jarang ketemu. Kenapa Tapi lagi? Kalau sama Maminya sering ketemu pastilah. Lagi jarang juga. Biasanya kalau di rumah ketemunya di mana Mas Zio? Iya. Mampir ke Ketemunya di rumah. mana? Mampir ke rumah apa di ruang tamu? Apa Ya di ruang tamu dong. Ya di ruang tamu lah. Kan tanya Di Mama di ruang teras. Kenapa alasan kamu tidak mau mempublish sampai dengan sekarang? Iya, jadi nggak semua orang kan seneng ya. Kalau kita seneng. Iya betul. Gitu. Mas Rian. Padahal kita tidak mengganggu orang, tapi kenapa dia terus-terusan mengganggu? Ini yang ketemu sama bapak ya? Ini pulangnya saya ketemu bapak ini pak. Ini dari belakang. Sampai sekarang kita cicil-cicil, kita kasih lihat punggungnya aja dulu. Buat siapapun yang mengenal punggung ini, tolong kasih Iya. tahu kami siapa dia ya. Ini konsep fotonya apa ya? Hah? Udah berapa lama kenal sama sang pemilik punggung ini? Pemilik punggung. Udah setahun, hampir setahun Dari setengah. April. Dari Februari. Oh dari Februari. Februari tahun kemarin. Zio, emang Mimi kenalnya sama Om itu kenal di mana? Tahu nggak Zio? Kenalnya Kamu di nggak? Di mana? Dia nyebutin restoran, gua tahu tuh di Kemang ya. Jadi sekarang Zio suka makan makanan Italia. Zio pernah dimasakin nggak sama omnya? Enggak, dia lebih belajar masak sama Kamu di rumah waktu itu dibikinin Tomahawk loh. Oh, tuh kan berarti emang bener chef kan? Jadi udah setahun deketnya? Setahun lebih. Setahun lebih. Nyaman, yang bikin nyaman tuh apa? Karena kalau sebagai seorang single mother kan, single mom itu kan dia punya pertimbangannya banyak ya. Betul. Pertimbangan apa yang sampai akhirnya kamu berpikir, he's the one untuk sekarang ini? Ya untuk sekarang sih ya yang jelas perhatian, terus juga mau meluangkan waktu di tengah-tengah. Ya dia juga sibuk gitu kan, dia juga sibuk, gue juga punya kesibukan. Terus ya kasih kado sesuai keinginan dia juga gitu loh. Jadi maksudnya nggak lihat apa ya, ya dia seneng untuk kasih hadiah juga ke Zio. Ya, Udah semakin serius gak sih? apa? Udah semakin serius gak? Udah Insya mengarah Allah. ke kayaknya tahun depan ada planning gitu ini gitu. Insya Allah ngurus sipilnya juga lama nanti. Maksudnya? Maksudnya? Gimana? Gimana? Maksudnya? Ngurus sipilnya. Ngurus Sipil sipilnya gimana, lama, Mas? katanya alasannya ngurus sipilnya lama. Maksudnya? Warga negara Indonesia bukan sih? Oh, pantesan. Pantesan. Oh, cegu dari Malaysia. Pantes ngurusnya lama, ada dokumen antar negara. Ribet, lama. Jadi ya ini kita udah
ya kita udah tahu gitu kan dari awal kayak kalau kita serius nih nanti ngurusnya ini lama, ya terus gimana, solusinya gimana, gitu. Terus kan aku nih punya anak loh, gitu. Sedangkan kalau dia kan belum pernah merit, gitu, belum pernah merit dan tapi dia bersama dengan perempuan yang udah punya anak, udah Tapi pernah hubungan nikah. statusnya sudah confirm, status pacaran gitu. Kalau status pacarannya udah confirm. Oh. Jadi maksudnya aku nggak menyembunyikan kalau misalnya lagi kayak lari bareng ke GBK, Iya, iya, terus iya, iya, ke iya. acara-acara. Cuma nggak di media aja gitu. Belum. Oh, belum ya. Wajah belum sama sekali ya. Belum. Ya Siapakah paling baru matanya doang ya kan. orang Malaysia yang Orang beruntung Malaysia mendapatkan siapa yang Vanessa beruntung Ines ya? Oke, Vanessa Ines dan juga Zio. Zio, sekarang kita mau ngajakin Zio Dia sama main Mimi. ya sama Main games, yes, main games. Ya gitu Yang kamu tebak posisi. yes. Ya benar. Bagus ya, makasih kreatif di briefing ya. Ini harus kompak gayanya. Siap ya Zio Oke. ya? Iya. Zio dan Mimi kita akan bermain Yo. kompak gaya. Ayo Zio di sini, Ines di mamahnya di sebelah sini. sini. Oh gitu. Ya, Zio ngadep jangan ke lihat sini ya. Oh nggak ada yang ngeliat. Kamu ngadep Oke. sini ya. Jadi kamu nggak bisa ngelihat Mimi gayanya sama atau enggak sama kamu ya. Tapi bisa lihat TV. Iya. jangan dilihat TV-nya ya. F ya. Oke. Gimana gaya mama kalau lagi marah? Gayanya mama kalau lagi marah gimana? Mimi. Mimi. Oh gitu, Mimi kalau marah gini. Gitu. Coba Ines gaya kamu kalau lagi marah. Gini aja nih, bomb side eyes aja. Sambil bilang kamu ada dosa apa hari ini? Mata Mimi kalau marah gimana mata Mimi? Oh melotot. Oh matanya melotot, emang melotot Miminya. Oke, gaya berikutnya. Gimana gaya Zio kalau lagi ngambek sama mama? Gimana tuh? Oh, gayanya gimana kamu kalau marah? Jongkok. Kalau gayanya Kayak gini. Bukan, ngambek gimana? Ya itu tadi maksudnya pergi gitu loh ya. oh pergi, kesel. Oh ya gitu-gitu. Oke. Oke, gimana gaya kalau lagi nelpon? Ya gaya apa emang gimana sih kalau begini? Oh gitu. Oh begini gaya apa gimana? Masa gini? Orang zaman dulu Ya kan kali siapa tahu gini nelponnya, ya kan? Gini nelponnya atau mungkin pakai. Oh iya, maksudnya gini video. Oh iya, bisa. Gimana kalau lagi tidur? Gaya kalau lagi tidur? Mimi kalau lagi tidur 1, 2, gimana? 3. Oh Mimi kalau lagi tidur gitu Mimi? Sampai rambutnya ke bawah. Sementara Miminya gini, so cantik Miminya. Kayak gini. Kan Tapi ya. awal tidur kan pasti cantik ya. Nganga nggak Mimi? Nganga nggak? Oh nganga. Mimi kalau bobo ngiler nggak? Enggak. Oh enggak ngiler. Nggak tapi nganga gini, gitu. Iya katanya. Aku pernah foto. Oh aku pernah. Zio makasih ya, Zio udah datang ke sini. Makasih ya, Ines, Zio. besok kita nantikan dia datang ke sini dengan seorang chef atau Iya assalamualaikum. dong. Siapakah tungguin dia ya. tersebut ya? Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Jangan senyummu senjata membuatku menara bernyanyi ikuti nonton ambiar geger. Pagi-Pagi Ambiar. Oke. Guys, yang satu ini seorang aktor ya. Biasanya kan datang ke sini Ya. kalau nggak soal hubungan, Iya. perpisahan. Iya. Tapi sekarang beda lagi urusannya. Soal apa? Dia pokoknya datang ke sini bawa rombongan. Rombongan. Rombongan apa? Pengacara. Waduh, Pengacara bener kan? acara. Lagi musim sekarang tuh banyak yang bawa rombongan pengacara. Kasusnya mengenai uang dan uang. Tapi daripada pusing-pusing, Iya, iya. mendingan lo staycation dulu. Biar nggak Iya. banyak Biar nggak pikiran. repot. Ini pokoknya kita itu butuh yang namanya menikmati liburan. Gitu. Ada di The Trans Luxury Hotel Surabaya Tuh. dan Trans Hotel Jakarta dengan harga spesial. Berapa? 1.199.000 Oh, iya. itu net per Sampai per kapan? Per sekarang sampai sekarang sampai Agustus. Panjang. Makanya Apalagi kan jangan- keluargaku banyak di Iya. Surabaya. Yakin. Makanya jangan lupa cobain King Prawn-nya yang enak Nasi banget. gorengnya juga. Nasi goreng lidahnya. Sop Sop buntutnya. buntutnya.
Kayak Hotel Jakarta ada rasa sas buntutnya itu Aduh. itu best. Ya pokoknya buat Sobat Ambiar jangan lupa juga untuk menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah ada juga. Dan Alo Pay Later. Kan lagi liburan anak sekolah, jadi ya udah staycation. Reservasi dari sekarang nggak usah tunggu lama. Ya langsung reservasinya jangan lupa ke Trans Hotel Jakarta 0811 10 80 8888 atau transhoteljakarta.com itu di Jakarta. Kalau Surabaya Atau Translex dari Hotel Surabaya di 0811 1888 8055 atau The Trans Hotel Surabaya. Weekend aku di Trans Hotel Jakarta. nanti kita ke sana ya. Ya. Kita mau undang bintang tamu kita. Yuk. Rombongan pengacara sudah siap. Ya. Bagi-bagi Ambiar apa yang terjadi? Para aktor ganteng yang dituding berhutang. Reva Naria dan juga para lawyer. Ya. Selamat pagi Bang, ini Bang siapa namanya? Ricci. Bang Ricci dan ini? Bang Casdika. Strika. Casdika. Oh Mas Dika. Hah? Casdika. Cas. Nggak lama banget sih Luka, lu mau konsultasi apa? Ya, ini Abang terang banget. sebelumnya kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Bapak, coba boleh dilihat? Ini bawa emak. Maaf, kami nggak terima sumbangan Pak. Ini dokumen apa kita Jadi ini Mas Rifan penasaran? Aryani dituding memiliki hutang 190 juta hingga ditagih di sosial media. Ini kita lihat ya videonya. Silakan. Jadi ada yang bilang katanya kamu punya utang 190 juta katanya begitu. Cuman ini dari versi kamu tuh sebetulnya apa yang terjadi sebenarnya gimana sih? Sampai ditagih di sosial media soalnya. Ini karena kan ini masalahnya udah ke ranah UU ITE ya. Jadi saya juga takut salah ngomong jadi saya serahkan ke lawyer saya. Oke, tapi sebelum ke lawyer, Ya. mungkin kamu boleh cerita dulu awal mulanya itu gimana kronologinya? Awal mulanya gimana Bang? Silakan Bang. Boleh saya jawab? Boleh Karen Delano aja nggak yang jawab kalau gitu? Ray jelasin dulu kronologinya kenapa. Iya, sampai gimana? ada Apa yang kamu alamin awalnya tuh gimana? Pokoknya yang jelas saya nggak kenal orang ini siapa. Nggak kenal. Terus tiba-tiba dia update IG story dan bawa-bawa nama saya gitu. Oh, jadi nggak kenal? Nggak kenal, masalah saya nggak kenal sama Ini orang. akunnya akun beneran atau fake account? Akun asli ya Bang, kita udah. Asli. Oke. Kita Sudah dicek ya. Jadi gimana Mas? Oke, baik. Jadi gimana Mas? Jadi gini kronologinya. Pada waktu tanggal 21 Juni 2026, tepatnya hari Minggu, jam 18.30, klien kami ini Revan menghubungi kami bahwa katanya akun Instagramnya klien kami ini di-tag sama seseorang. Oke. Ya, TK-nya itu mencemarkan nama baik beliau. Akhirnya kami melihatlah, memang betul di situ bahwa Instastory Instagram yang melalui akun yang dia nggak dikenal itu, dia mengupload foto, video, bahkan percakapan yang seolah-olah klien kami mempunyai utang. Begitu. Nah, saya menyarankan bahwa sama klien kami ini agar baik-baik bertanya dulu. Iya. Atas dasar apa dia mengupload. Betul. Lalu direspon, di DM sama klien kami tidak ada respon. Tidak ada respon. Tidak Hanya ada dibaca atau tidak dibaca? Tidak ada respon. Tidak Tidak ada respon. Ya. Nah, besoknya hari Senin beliau dipanggil sama perusahaan yang menjadi brand ambassador. Ya. Kontraknya itu diputus gara-gara uploadan Orang tersebut. orang tersebut. Oke. Bukan hanya itu juga, dia ada perusahaan baru yang mau mengontrak Iya. menjadi brand ambassador. Jadi ada uploadan itu jadi gantung. Oke juga. sebentar Bang, sebentar ya sebelum ke kerugian material yang didapat oleh seorang Reva Naria sendiri. Jadi bener-bener nggak tahu ini siapa, Nggak tahu. walaupun kenal juga. akun asli, nggak kenal sama sekali, Tidak kenal sama dan memang sekali. tidak pernah meminjam uang kepada siapapun. Betul. Iya. Sama orang ini saya nggak kenal sama sekali masalahnya. Dihubungi pun juga nggak ditanggapin. Oke. Oke. Kita mau kasih lihat ya, ini ada satu tampilan yang akan kita bacakan, nanti kamu boleh kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi ini. Selamat siang, maaf mengganggu waktunya. Saya ingin menanyakan kelanjutan pelunasan hutang Abang Revan sebesar 190 juta. Saya menagih hak saya secara baik-baik. Kalau Abang Revan membalas dengan nada mengancam atau berniat tidak baik, hal ini justru merugikan Abang sendiri. Saya mohon kita bisa menyelesaikan masalah ini secara profesional saja. Lalu Kak? Dan pesan abang yang bernada ancaman sudah saya simpan dan dokumentasikan. Saya simpan dan dokumentasikan. Saya tidak memiliki niat untuk merusak nama baik atau memperpanjang masalah. Tapi saya juga berhak melindungi diri saya dan menagih hak saya.
Karena uang yang dipinjam itu uang keluarga besar Sally, termasuk ada uang saya. Jika kakak terus mengancam dan tidak ada etikat baik untuk membayar, mohon maaf saya akan melanjutkan masalah ini ke jalur hukum. Oke, jadi namanya Sally. Namun, Nggak tahu Kalau akun yang kita laporkan itu atas nama itu. Edwin. Lah itu Sally siapa? Sally itu siapa? Oh jadi berarti mereka ngarang-ngarang sendiri, bikin cerita sendiri gitu maksudnya kalau asumsi dari Mas ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi dari Ray sendiri selama ini tidak pernah ada masalah atau hutang piutang sama siapa? Saya tidak kenal dengan nama-nama yang disebutkan di situ tadi, Mas. Jadi nggak kenal, nggak tahu gitu. Nah, maksudnya di luar itu, apakah ada pernah nggak cerita? Merasa mungkin nggak? merasa nggak pernah ada Seingat saya hutang tidak sama ada, siapa, tidak, walaupun tidak orang ini gitu. tidak ada hubungan sama orang-orang yang disebut di situ tadi. Tapi seingat Mas, apakah Mas merasa pernah berhutang gitu, walaupun mungkin dengan nama orang lain, dengan angka segitu? Tidak. Enggak ya? Asumsi kamu tuh tujuan orang ini untuk apa? Itu dia, kita juga masih kurang tahu ya Bang ya. Masalahnya kan sekarang tuh kita harus berbijak sekali dengan sosial media. Karena kalau salah-salah sedikit ya seperti ini ya Bang. Iya. Jadi kamu pun tidak punya asumsi sama sekali ini maksudnya apa nih kira-kira melakukan hal ini di media Saya juga sosial? kurang tahu maksudnya apa. Gak kepikiran maksudnya mau menjatuhkan nama baik kamu atau menghancurkan nama kamu, apa yang sempat Ya terlintas? pasti kan menghancur. Ya udah kalau mau menghancurkan nama baik udah pasti hancur ya dengan seperti berita seperti ini. Iya. Udah Bagi orang otomatis. yang awam dikira benar. Betul, apalagi beberapa pekerjaan saya juga jadi ada yang menggantung jadi. Oke, sebentar. Tapi apakah kamu mengklarifikasi juga di media sosial kamu bahwa kamu tidak Kenal dengan orang tidak tersebut, kenal dengan orang tersebut, tidak pernah melakukan hutang. hutang dengan nominal 190 juta? Kamu sempat klarifikasi Kalau di sosial media? misalkan orang tersebut itu menghubungi saya secara langsung, mungkin kita bisa bicarakan. Masalahnya dia langsung update ya Bang ya. Langsung diupdate di sosial media di mana itu bisa dilihat semua orang. Betul. Dan saya juga bingung. Ya, pertanyaannya adalah apakah kamu mengklarifikasi dengan Sudah mengklarifikasi belum Mas? menjawab kepada, karena ini udah di ruang publik kan, artinya ya tidak ada salahnya juga menjawab di ruang publik bahwa gua nggak kenal, gua tidak pernah melakukan hal ini. Apakah itu kamu lakukan juga? Saya langsung berdiskusi dengan tim kuasa hukum sih. Oke, Bang, kenapa tidak memberikan kesempatan kepada kliennya untuk posting aja dulu di sosial media bahwa ini bukan hal yang benar yang disangkakan orang tersebut? Ya, karena kita masih punya itikat baik, kasihan dengan orang tersebut. Siapa tahu upload yang bernama admin itu ada itikat baik dengan klien kami. Kita masih mau baik-baik gitu loh. Sampai saat ini tidak ada itikat baik dia, makanya kita buatlah laporan. Betul, apalagi itu akun aktif lagi ya. Aktif. Oke, dia masih sering memposting tentang kasus ini? Oh tidak. Pas dia mengetahui bahwa kita buat laporan, dia tidak memposting. Karena saat kita buat laporan, kita tag juga ke sana. Iya, tidak memposting atau men-take down. Ya, tidak. Mereka nggak men-take down? Tidak. Oh, tidak men-take down juga? Tidak men-take down sama sekali? Karena kan IG story cuma 24 Oh, itu di jam. story ya? Ya, Oke. story. Baik Sobat Amir, akhirnya Revan dan juga pengacara melaporkan oknum dengan inisial E itu ke pihak polisian. Lapor ke mana, Polda atau Polres? Saya lapor ke Polres Metro Jakarta Pusat. Polres Metro Jakarta Pusat. Karena beliau saat melihat itu ada di posisi di Jakarta Pusat. Gitu. Oke, kemudian sudah sampai sejauh mana laporannya, proses laporannya, Bang? Minggu ini akan dipanggil untuk BAP saksi, kedua saksi yang melihat itu. Oke, kedua saksi siapa saja? Satu ibunya dia, kedua ya. Oke, kalau misalnya nanti ada itikat baik dari oknum tersebut, kan pasti awalnya mediasi dulu ya Bang ya? Kemudian apa yang akan dilakukan Revan? Apakah akan terus maju ke jalur hukum atau memberikan kesempatan dia karena sudah meminta maaf? Itu saya serahkan ke kuasa hukum sepenuhnya semuanya. Tapi itu kan keputusan ada di tangan Revan secara pribadi. Nanti kita pikirkan lagi ya Bang. Bagaimana kelanjutannya nanti kita pikirkan lagi karena masalahnya ini nama yang dirusak gitu. Lagi banyak pekerjaan-pekerjaan Betul, yang yang hilang Menjaga gara-gara nama itu. baik maksudnya seperti itu ya. Betul. Harapannya Revan dari kasus ini tuh apa? Harapannya semoga masyarakat di Indonesia itu lebih berbijak untuk bersosial media gitu. Kalau ada masalah mungkin dibicarakan secara langsung, jangan sampai keluar-keluar di media dan menjatuhkan nama orang lain. Oke, tadi sempat dibahas imbasnya tuh kerugian
kerugiannya tuh tidak main-main ya. Ini kalau ngomongin soal kerugian materi, ada memutus hubungan kontrak, Betul. kemudian juga ada kontrak yang tidak jadi meng-hire Revan, tapi kerugian dari orang-orang terdekat tuh apa? Imbasnya ke orang-orang terdekat apa? Keluarga kamu, ke ibu kamu misalnya? Enggak, kalau orang-orang terdekat sih enggak sih. Mereka semua support saya kok. Cuman masalahnya Kan ya, kaget namanya Kaget, orang tua. orang tua, Pak. cuman ya ini nama baik aja sih jadi tercoreng. Iya. Oke. Berapa brand yang akhirnya memutus kontrak kerjasama dengan Revan? 2. Jadi yang mungkin saya tambahkan, mungkin yang sedang berjalan itu satu, dan mungkin yang akan berjalan itu satu. Jadi dua-duanya, dan memang kerugian itu sangat fantastis ya ketika itu sampai berjalan. Terus berikutnya apa tadi ditanyakan, kenapa sih tidak secara membuka kekeluargaan dulu kan gitu. Kami sudah melakukan itu, bahkan dari pihak klien kami, saudara Revan itu sudah sudah DM, tetapi tidak dibalas. Baik Revan, singkat apa yang ingin disampaikan untuk oknum tersebut? Sampai berjumpa. Sampai berjumpa. Sampai berjumpa. Kita kembali saat lagi. Kadang kau tak mengapa, untuk tak baik-baik saja, kita hanyalah. Bagi Ambyar, Bianca, Dimas Family. Hanya kamu yang mencuri pandang. Sesaat ketika engkau datang. Oh, ini namanya siapa sih kamu? Namanya siapa? Arudra. Kalau Satunya kamu? lagi? Arjuna. Arjuna, Bianca Dimas. Arjuna buaya buntu. Nah, Bukan ya? kami ucapkan terima kasih. Bianca Family udah datang, silakan Ini saya. keluarga yang lagunya viral di media sosial, ya dinyanyikan bersama-sama. Coba Mbak Bianca sebagai mamanya boleh diceritain nggak sih kok bisa ini keluarga nyanyi bareng-bareng terus punya lagu nggak repot apa tuh gimana tuh ngajakin anak-anak nyanyi? Enggak, sebenarnya asalnya memang kita berdua songwriter dan produser untuk kita sendiri dan untuk para penyanyi, beberapa penyanyi juga gitu. Habis itu ketika punya anak, nggak tahu gimana ya, mereka juga mungkin karena suka dengerin kita kerja, jadi mereka suka tahu lagu-lagu kita gitu. Kalau di rumah kan bikin lagu, kok tiba-tiba hafal sih gitu. Terus ya udah iseng aja, yuk kita nyanyi bareng yuk. Nah, lagu kita juga gitu. Didengerin, ternyata nadanya bener, liriknya bener. Oke, let's do this. Mari kita kerjakan bersama dengan anak-anak. Sejauhku memandang gitu ya. Betul. Itu yang bikin siapa? Yang ciptain siapa? Kita berdua. Oh berdua, oke. Tentang apa sih sejauhku memandang itu? Joko Memandang tuh sebenarnya kita cerita tentang kehidupan cinta kita berdua gitu. Lagunya sebenarnya intinya kalau kita mengulang waktu lagi di pertama kali kita ketemu, kita akan melakukan hal yang sama, kita akan jatuh cinta ke orang yang sama karena sejauh ku memandang hanya kamu yang paling kusayang. Mas Dimas nyangka nggak lagunya, walaupun sebagai songwriter, produser, banyak memproduksi lagu-lagu udah biasa lah ya, tapi nyangka nggak ini lagu yang ditulis sendiri, dibikin sendiri buat keluarga sendiri, viral di media sosial. Sebenarnya enggak ya, karena kan Project Bianca Dimas sendiri buat kita berdua tuh proyek buat kita senang-senang kan. Jadi kita ya udah kita Bukan selalu untuk dikomersilkan gitu maksudnya? Iya, jadi Juga, kita emang cuma nulis. memang kita menulis dengan happy aja. Nothing Nggak tulus, ada yang udah cobain pressure aja gitu. dulu. Oke. Terus pas lihat akhirnya viral tuh gimana? Kita seneng banget ya. Lucu juga ya. Akhirnya kepengen bikin lagi deh gitu ya, ada termotivasi lagi. Kalian ketemu di mana sih ini Bianca sama Dimas sama-sama musisi ini? Ketemu di mana ya? Kayaknya Ketemu di dunia permusikan juga ya. sih sebenarnya. Kan temennya pasti gitu-itu aja kan. Satu circle. Oke, terus gimana caranya akhirnya kalian bisa mengajak anak-anak buat collab bareng, terus nyanyi bareng, nanti kita akan cari tahu. Tapi sebelumnya Sobat Ambyar kita mau kasih lihat juga musisi-musisi mana yang sering atau pernah kolaborasi bersama dengan mereka. Kita mesti bikin los deh.
Bikin yang bertiga deh. Ya. Happy pasti dinyanyiin sama mereka ya. Happy sih, lucu ya. Dan mereka juga hafal lagu-lagu kalian ya kan? Sebenarnya setengahnya kita paksa karena mereka rata-rata penyanyi yang kita produserin kan. Oke, karena kalian produser nyanyiin gak lagu? Jadi setengahnya kita paksa ya. Oke, so ketertarikan anak-anak sama musik sendiri itu gimana kalian ngeliatnya? Selain karena mereka sering mendengarkan lagu yang kalian produksi, terus akhirnya kalian menyadari bahwa mereka tuh ternyata bisa nyanyi loh. Bian kayak sering sadar ya. Kalau waktu Arjuna anak pertama dari berapa ya 2 tahun gitu, dia suka nyanyi lagu anak-anak kan, terus kita suka sadar kok ini pitch-nya bener ya, gitu. Jadi kayak terus disuruh nyanyi mau gitu. Itu pertama kalau Arjuna dari situ. Kalau Arudra ini sebenarnya agak lain ini. Kenapa? Dia sukanya seninya itu ya ke wayang. Sukanya Jawa, wayang. ya musik Jawa gitu sukanya. Belajar dari siapa dia belajar main wayang? Kamu kenapa lihat mamanya, papanya sering nontonin Jawa atau beda sendiri? Kamu inspirasinya siapa deh? Suka nontonin siapa? Suka wayang kenapa? Suka lihat siapa? Oh suka wayang kenapa? Suka lihat apa? Apa ya? Kenapa ya? Kenapa kamu suka sama wayang? Pertama. Oh, pertama ngelihatnya Mas Kitama. Oh, Mas dari Kitama ini siapa? masnya. Kitama itu dia Dalang suka cilik dalang juga. cilik juga. Dia suka bikin konten tentang wayang. Ada wayang kreasi juga. Oh, ada wayang kreasi juga. Kreasi. Jadi Wayang? Wayang diri sendiri. Oh, wayang di sendiri. Oh, jadi suka wayang ya karena ngelihat dulu ya. Coba kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar ketika putranya ini main wayang sebenarnya. tadi ada Coba. Gini gimana coba? Gimana narinya? Coba kayak gimana coba. Musik coba. Tang wayang siap. Wow. I love it. Nanti kalau musiknya nggak berhenti, dia nggak berhenti. Kalau musiknya nggak berhenti, dia nggak berhenti pelan. Kalau diterusin sampai besok nih. Leluhurnya kali. Wow. Kamu keren banget. Suka banget kelihatan ya, maksudnya dari ekspresi. Menjiwai Siapa sih loh yang dia. ngajarin adik? Siapa yang ngajarin? Passionate. Siapa yang ngajarin? Lihat aja di YouTube. Iya. Mas Kitama ya. Lihat aja di YouTube. Gurunya Ade siapa namanya gurunya Ade? Gurunya adik siapa? Gurunya namanya? Pak Maji. Pak Mas. Oh, jadi kalian sampai mendatangkan guru buat dia? Jadi kita les sama Kitama ini. Kitama yang jadi inspirasinya dia. Terus Oke. tiba-tiba kita diundang sama Kitama ini untuk main ke tempatnya. Terus diundang perform juga, jadi kolaborasi. Oke. Terus sama les wayang bareng. Gimana kalian ngelihat anak kalian Ini kan jadi masih sekecil ini, sukanya wayang gitu. dalang cilik Oh, tuh dalang saat cilik. dia perform tuh kalian ngeliatnya gimana? Kan berbeda banget sama mama sama papanya. Terharu ya? Iya. Satu terharu, dua kita nggak ngerti kan sebenarnya. Iya bener. Berarti ini ada leluhur kali ya yang ini ya. Ya, ada turunan kakek neneknya atau siapa gitu yang mungkin Seniman seniman Jawa. Jawa. Seniman Jawa nggak ada, cuman dia Kayaknya emang nggak orang ada. Jawa sih. Oh. Suamiku si Dimas orang Jawa. Tapi aku bukan orang Jawa, tapi mungkin nurunnya ke dia. Jawa mana? Jawa mana? Aku Solo. Oh dari Solo. Dalam 1 minggu berapa kali ini latihannya Arudra untuk bisa kayaknya luwes banget dia nari terus juga suka sama wayang itu. Latihannya, Dek. Kalau narinya sih nggak les ya, Dek. Lesnya wayangnya. Lesnya wayangnya. Kalau narinya karena ngeliatin nonton. Arudra, emang cita-citanya mau jadi apa sih? Dalang cilik. Oh mau jadi dalang. Coba sekarang ngedalang, coba bisa nggak? Coba Tante Dewi sama Om Coba lihat. pengen lihat. Bisa bercerita lewat wayang jadi dalang bisa coba ya. Silakan. Coba, ayo. Arudra. Bumi kondang gandeng langit kelap-kelap katon erkincangin sakti risang mawega androng oh Nah. Terus?
Terus Pi? Terus Pi, lanjut. Lanjut. Oh ganti. Berantem ceritanya. Bener kan? Wah. Wow. Ngomong lagi. Ngomong sekarang. Coba ngomong sekarang. Arudra. Ngomongnya Dia gimana? punya berapa wayang di rumah? Coba Arudra punya berapa wayang di rumah? Bisa dihitung. Ada banyak wayang yang dia lumayan. punya. Jadi maunya tuh kalau nggak mau dibeliin mainan, maunya wayang. Maunya Maya. Oh maunya wayang. Wow, Itu darah juga hadiah ulang tahun kamu ya? Iya. darah seninya tuh benar-benar mengalir dan uniknya di usia segini dia justru malah suka wayang. Yang artinya ini satu hal yang harus kita apresiasi ya. Betul. Mencintai budaya sendiri apalagi wayang jarang sekali. Tapi juga kita mau kasih lihat ini bentuk apresiasi dari industri musik Indonesia buat pasangan ini. Kita mau kasih lihat. Iya. Nominasi kategori penata musik lagu anak terbaik Dimas Wibisana. Harta Berharga. Iva Fahir, Harta Berharga, Keluarga Cemara 2. Oh barengan sama Mas Iva Fahir ya? Eva ya benar. Di soundtracknya Keluarga Cemara. Betul. Oke, tapi buat Dimas sendiri sebagai seorang yang memang berada di balik layar untuk memproduksi musik, akhirnya pesannya apa sih buat para musisi termasuk produser musik lainnya supaya bisa perhatian sama anak-anak di Indonesia khususnya lagu anak? Sebenarnya, oh ya ngomongin lagu anak juga kita lumayan sering memproduksi lagu anak kan. Soalnya kita tuh kayak, kita merasakan kerinduan yang luar biasa gitu loh sama dunia musik anak yang seperti kita kecil dulu. Jadi sebenarnya sampai sekarang kita tuh kayak kepengen terus bikin lagu anak segimanapun karya lain yang kita bikin, tapi kita harus tetap mempertahankan lagu anak ini karena masa depan musik Indonesia kan berawal dari anak-anak ini kan. Ya, semoga banyak produser lainnya semakin produktif untuk menciptakan lagu-lagu anak buat anak Indonesia. Dan Arudra nanti Om sama Tante tungguin kamu jadi dalang paling terkenal di Indonesia ya. Kita kembali saat lagi di Pagi-Pagi Ambil. Terima kasih semua bintang tamu yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Thank you, sukses ya. Sukses. Pokoknya kita berharap semoga itu pelakunya bisa ketangkep lah ya. Seenggaknya ada mediasi lah ya. Termasuk juga buat Bianca, Dimas dan juga anak-anak. Terima kasih banyak. Kita akan kembali lagi besok. Tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Sampai jumpa. Have a good day. Happy birthday.